warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memutarkan suatu video di mana kami sudah sedikit mewawancarai salah satu pihak dari PT Raja Wali Hyoto. Kami juga sudah menanyakan beberapa pertanyaan di mana kami menanyakan tentang aset tetap terwujud dan aset tetap tidak terwujud. Oke, di sini kami sudah mewawancarai salah satu pihak dari PT Raja Wali Hyoto melalui voice note. Karena keterbatasannya kondisi, maka dari itu kami memutuskan untuk mewawancarai narasumber tersebut melalui voice note. Oke, inilah hasil video dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Mau ganggu waktunya sebentar, Kak, dan maaf juga karena keterbatasan waktu dan kondisi. Kami harus sedikit mewawancari Kakak dari via VN saja. Dan mohon maaf juga untuk ganggu waktu siangnya untuk kami wawancarai sebentar. Mungkin langsung saja ya, Kak, langsung ke pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama, apakah tanah ini milik perusahaan itu sendiri atau milik orang lain? Yang kedua, untuk sistem tanah untuk lokasi parkir, ini milik lahan tersendiri atau menyewa? Yang ketiga, untuk gedungnya ini milik sendiri atau menyewa orang lain atau bagaimana, Kak? Untuk yang keempat, untuk peralatan atau barang yang dijual itu apa aja, Kak? Nah, yang pertanyaan terakhir nih, Kak. Untuk sistem di sini sewa atau memang milik perusahaan itu sendiri? Mungkin segitu saja pertanyaannya. Mohon maaf atas semua kekurangannya, Kak, dan maaf juga untuk mengganggu waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk adiknya terima kasih ya karena udah ngasih kesempatan kakak buat ngisi wawancara ini ya. Oke, kita mulai aja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah tanah itu milik kita sendiri atau milik orang lain? Untuk jawabannya lebih tepatnya itu milik orang lain. Dan yang kedua, untuk parkir lahan sendiri atau menyewa. Kebetulan ini tanahnya kan menyewa nih. Jadi otomatis untuk lahan parkirnya juga menyewa dong. Yang ketiga, untuk gedung, menyewa atau pribadi. Kebetulan sih kita semua menyewa ya. Mulai dari gedungnya, mulai dari tanahnya, ini semua kita menyewa. Dan yang keempat, barang yang dijual. Kalau untuk barang yang dijual sih kita lebih mementingkan yang namanya untuk pembangunan ya, pembangunan yang lebih utama ini untuk cat. Ada cat tembok, ada cat minyak, dan banyak lagi dah yang lain seperti net keramik ataupun kuas roll. Kita menyediakan untuk toko bangunan untuk berjualan gitu. Untuk yang terakhir, sewa atau milik perusahaan sendiri. Boleh dikatakan kalau untuk barang-barang ya, kalau untuk barang-barang sih lebih tepatnya ini milik perusahaan sendiri. Karena kita di sini berdiri sebagai cabang, salah satu cabang di Bengkulu. Dan kalau untuk pusatnya di Bandung. Kesimpulan dari hasil wawancara kami adalah PT Raja Wali Hyoto adalah perusahaan berbasis perusahaan pribadi yang dikelola oleh seorang kelahiran Cina, Bandung, yang hanya beroperasi di daerah Bandang pada tahun 1995 dan menuai kesuksesan yang sangat amat tak terduga. Pada saat itu, hingga timbullah ide untuk membangun cabang-cabang di Indonesia, dan hingga waktu itu omset terus meningkat sampai Rp 2 miliar per tahunnya pada waktu itu. Pada saat ini, di tahun 2021 masih eksis dengan banyak produk unggulannya, dan salah satunya terciptalah Maritek berlogo halal untuk pertama kali untuk brand cat tembok.
Selanjutnya ada di aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud contohnya saat memasang mesin untuk cat tinting di setiap modern market, di mana membutuhkan biaya sebesar 50 juta. Permi asuransi 300.000 dan biaya pemasangan mesin 1.500.000 dengan awalan uang sebesar 50 juta. Dan targetnya ada di 70-90 juta per bulannya. Selanjutnya, ada pengertian aset tetap terwujud. Aset tetap terwujud merupakan aset tetap yang bersifat relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Aset tetap berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan bisa dalam berbagai bentuk seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, mebel, dan lain sebagainya. Selain aset tetap berwujud, ada pula aset tetap tidak berwujud yang sangat penting bagi perusahaan. Aset tidak berwujud merupakan jenis aset tetap perusahaan yang secara fisik tidak dapat dinyatakan. Contoh aset tetap tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, merek, biaya riset, legalitas, pengembangan biaya ditangguhkan, dan hak pengusahaan sumber alam. Aset tidak berwujud didapat pembelian, namun umumnya diperoleh karena dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Sekian hasil dari wawancara kami di PT Raja Wali Hyoto. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.